Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, alim ulama, curi pandai, tokoh masyarakat, nenek mama, hadirin hadirat yang besar tadi, baru gelar yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nampak ini namanya jasad. Rambut, tulang, darah, kuku, bulu, sumsum, gigi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung kuku, namanya jasad. Yang tak nampak, yang menggerakkan, yang membuat kita hidup ini namanya ruh. Makanya kita selalu menyebut mohon maaf zahir dan batin. Zahir nampak, batin tak nampak. Yang tak nampak itu di dalam namanya ruh. Ketika ruh belum masuk ke dalam badan, maka jasad ini mati. Tanah, hitam, legam, bau, busuk, rendah, dipijak-pijak. Tapi begitu ruh masuk ke dalamnya, maka jasad menjadi mulia. Malaikat-malaikat yang terbuat dari cahaya pun bersujud kepada dia. Itulah hakikat Adam alaihissalam. Adam dari tanah, sifatnya rendah, dipijak-pijak, di bawah tapak kaki, hitam, busuk, bau. Tapi kemudian ketika ruh masuk ke dalam jasad, maka jasad berubah menjadi mulia dengan syarat mengikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk apalah kita tarawih malam ini? Sesudah tarawih dilanjutkan witir, habis witir pengajian, habis pengajian baca Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersolawat, beristighfar. Itu semua makanan ruh atau makanan jasad? Ruh mesti hidup. Bagaimana menghidupkan ruh? Menghidupkan ruh dengan sholat, menjalinkan hubungan dengan Allah. Kalau orang tidak sholat, tidak puasa, tidak zikir, tidak istighfar, tidak baca Quran, maka dia jasadnya berjalan, tapi sebenarnya ruhnya sudah mati. Bukan kata Abdul Somad, kata Nabi Muhammad SAW, mathalul ladzi yadhkurullah, orang yang mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, orang yang lalai tak mengingat Allah, kamathalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup bukan orang yang makan, orang hidup bukan orang yang berjalan, orang hidup bukan orang kaya. Orang hidup adalah orang yang mengingat Allah. Waktu puasa ingat Allah, waktu haji ingat Allah, waktu sholat ingat Allah, baca Quran ingat Allah. Maka ketika orang melakukan itu berarti dia hidup. Ketika orang berjalan dia tidak mengingat Allah, berarti dia mati. Ibu-ibu yang lakinya tak sembahyang berarti sudah 20 tahun nikah sama zombie. Tapi jangan balik nanti lalu dipanggil abang zombie. Bukan itu maksud ambo. Mudah-mudahan yang lakinya tak sembahyang dapat hidayah. Tapi dia tak ikut Pak Ustaz, tak apa-apa tak ikut. Besok pagi dia tonton. Sudah masuk dalam channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jasad ini ketika dia belum berjumpa dengan ruh, maka sesungguhnya jasad itu mati. Dia tidak makan, dia tidak minum. Itulah asal muasal jasad. Ketika roh berjumpa dengan jasad, maka jasad menjadi hidup. Jasad mau makan, jasad mau minum.
Kalau mau tahu apakah jasad itu perlu makan atau tidak, perlu minum atau tidak, perlu tidur atau tidak, tengoklah ketika roh meninggalkan jasad. Pernah Bapak Ibu menengok jenazah minta lontong ketupek gulai paku? Jasad terbujur kaku, tak bergerak. Kenapa? Karena roh sudah keluar. Tapi ketika roh berjumpa dengan jasad, Allah tidak memanggil dia ya roh, Allah tidak memanggil dia ya jasad. Namanya berubah. Warna kunyit kuning, warna kapur sirih putih. Tapi kalau berjumpa kunyit sama kapur sirih, keluar warna baru. Namanya warna apa kok? Kalau bahasa kampung kami orange, jingga. Warna kunyit kuning, warna kapur sirih putih, berjumpa kuning dengan putih, berubah warna baru. Namanya jasad, badan. Nama yang tak nampak ruh, berjumpa jasad dengan ruh, muncul nama baru. Nama baru itu adalah nafs. Ya ayyatuhan nafs. Yang dipanggil Allah Ta'ala bukan jasad. Ya ayyuhal jasad, jasad mati. Yang dipanggil bukan roh. Ya ayyuhar roh, roh. Mau masuk surga rohnya saja. Kalau masuk surga roh saja saya tak mau. Kenapa? Berarti mimpi masuk surga. Masuk surga itu roh dengan jasad. Kalau masuk surga cuma jasad saja, berarti busuk, roh tak ikut. Kalau masuk surga roh saja, berarti hantu gentayangan. Hantu itu asalnya orang menjaga pondok durian. Berbunyi durian itu jatuh. Ditanya, wah angtu, itu lama-lama jadi hantu. Ada suaranya tak nampak orangnya, itu hantu. Sekarang banyak bulan puasa ini rumah makan hantu, nampak kakinya tak nampak kepalanya, tutup pakai selendang. Ada itu di Kabupaten Kampar? Tak ada. Hebatnya kita di Riau, tak ada yang model begitu. Kenapa? Diatur oleh perda, peraturan daerah, anggota dewan, DPRD kabupaten, DPRD kota, bupati, wali kota setuju bahwa rumah makan mesti tutup menghormati orang yang berpuasa. Inilah DPR yang manusia, gabungan antara roh dengan jasad, bukan DPR bukan ambonyowi. Namun cuma mengarahkan aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa roh dengan jasad, maka namanya berubah menjadi nafs, muncullah yang disebut dengan hawa nafsu. Waktu jasad belum berjumpa roh, tak ada hawa nafsu. Waktu roh belum berjumpa dengan jasad, suci, bersih, tak bernoda, tak ada hawa nafsu. Tapi begitu jumpa roh dengan jasad, muncul hawa nafsu. Ustaz Abdul Somad, ya saya risau Pak Ustaz. Risau kenapa? Saya bernafsu Pak Ustaz. Berarti kau manusia. Gimana cara menghilangkan nafsu nih Pak Ustaz? Mati. Mimda tema taya bawati, mati. Cara menghilangkan hawa nafsu, mati. Islam datang bukan menghilangkan hawa nafsu. Islam datang mengatur hawa nafsu. Disuruhnya kita puasa untuk mengenali nafsu. Jam 1 siang, haus, berdiri di atas jembatan Danau Bingkuang, menengok air macam cincau. Jam 1 siang, lapar, melihat truk warna hijau lewat macam semangka. Semua mau dimakan, semua mau diminum. Jam 6 sore, hidupkan sepeda motor, keluar dari rumah. Istrinya bertanya, abang nak kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Apona nado nampak di Boli, dari mulai laut sampai salah laut. Boli sana,
Begitu sampai balik ke rumah jam 6.21, 22, 23, 24, 25 terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh lah maghrib. Masuk seteguk air, masuk kurma 1, 3, 5, 7. Mana hawa nafsu yang hilang? Yang siang tadi semua mau diminum, semua mau dimakan. Begitu masuk 2, 3 teguk air, masuk kurma 1, 3, 5 ganjil. Itu lecu. Esok jangan boleh lagi ya. Ayo esok ndak awak buat lah. Sampai hari ke-8 kau diulang je deh. Ikolah manusia. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Lupa yang maghrib semalam, diulang lagi hari kau. Lupa na maghrib kini, diulang lagi esok. Lupa dulu Fir'aun mati karena harta, diulang lagi kini. Lupa Qarun mati karena harta, diulang lagi sekarang. Manusia yang lupa ini, maka dia perlu diingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Somad LC DESE MA Datuk Seri Ulama Setian Negara. Kalau dibuat namanya di dado sampai ke ketiak. Bukan kata ambo, kata ada tadi kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu ada nafsu? Ada. Ibu-ibu ada nafsu? Ada. Apalagi saudara kita yang di luar itu, mereka sangat bernafsu ingin berada di tengah kita di dalam. Insya Allah yang di luar masuk surga. Cuma kami lebih dulu. Ketika kita ada hawa nafsu, Allah tidak melarang silakan punya hawa nafsu, tapi kau kenali nafsu itu baik-baik. Buka nanti ayatnya dalam Al-Quran, surah Ali Imran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Surat yang ketiga ayat sampai boleh. Ayat 14. Zuina linnasi hubbus syahawat. Manusia ini dihiasi dengan nafsu. Nafsu yang pertama, nafsu yang pertama, zuina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Apa arti nisa? Nisa perempuan. Surat An-Nisa. Nama anaknya siapa, Bu? An-Nisa. Surat An-Nisa. Tak ada surat Ar-Rijal dalam Al-Quran. Siapa yang mengatakan Islam agama diskriminatif? Kenapa Islam tidak memuliakan perempuan? Kenapa Islam diskriminasi terhadap perempuan? Bonga. Tengok dulu Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia ini ketika roh berjumpa dengan jasad, dia punya nafsu. Nafsu yang pertama adalah nafsu kepada An-Nisa. Adik-adik, anak-anak muda bernafsu menengok An-Nisa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ambo khawatir kan waktu ambo tanya, adik-adik anak muda menafsu dengan An-Nisa? Enggak. Wah, na'udzubillah. Na'udzubillah. Kalau sampai anak muda Kabupaten Kampar Riau tak bernafsu menengok An-Nisa, malah menengok anak lajang yang hanya berkedip-kedip. Itulah yang menyebabkan turunnya laknat Allah Ta'ala. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Yang bagian atas kami turunkan ke bawah, yang bawah kami naikkan ke atasnya. Antarna 'alaihim bi'ijaratin. Kami turunkan kepada mereka hujan min sijilin mandud. Hujan batu dari neraka ditembakkan gara-gara penyakit bernama LGBT. Ya Allah, selamatkan anak cucu kami dari LGBT.
Kalau ada anak-anak muda yang nampak gaya-gaya LGBT, copek masukkan ke kesebelasan sepak bola. Suruhnya jago gawang. Tembak pakai bola. Tak bisa pakai bola sepak bola, pakai bola takraw tembak. Suruh dia ikut latihan baris berbaris, ikut menwa di kampus, ikut latihan polisi tentara. Yang pertama melambai, setelah ikut latihan jadi kuat. Siap, gitu. Kalau kita jaga lingkungan kita, insya Allah ini tidak akan ada. Karena ini adalah penyakit. Maka Islam tidak melarang laki-laki jatuh cinta kepada perempuan dan perempuan jatuh cinta kepada laki-laki. Cinta itu tidak bisa dibuat-buat. Dia pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ustadz, kalau saya mencintai perempuan, bagus. Itu pemberian Allah Ta'ala. Yang tak boleh itu adalah kau SMS dia, kau minta dia kirim gambar tak pakai jilbab. Itu cinta, itu takdir. Berkenalan itu pilihan. Bisa untuk update status besok pagi. Islam tidak menyuruh orang untuk memutuskan hubungan laki-laki dengan perempuan, tapi Islam menyuruh menikah. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah mampu sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dia menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Islam tidak menyuruh orang menghilangkan hawa nafsu. Ada agama di dunia ini yang melarang orang menikah? Ada. Tak boleh menikah, karena kalau menikah nanti akan lupa kepada Allah. Laki-laki kalau dia menikah hanya memikirkan bininya saja. Kalau sudah menikah, punya anak, lalai kepada Allah. Dalam Islam, laki-laki diingatkan oleh perempuan, perempuan diingatkan oleh laki-laki. Kenapa ibu tarawih malam ini? Ibu tarawih malam ini karena ada izin dari suami. Betul. Kalau suami ibu tak izin tadi tarawih, mana bisa datang? Cuk, ambo nak pergi kemana? Tarawih. Jangan tarawih. Kita pergi ke diskotik. Itu namanya laki ibu acu Fir'aun. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk, kepada manusia fi maksiatil khaliq. Kalau ketaatan itu menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mentang-mentang perempuan kepala rumah tangga laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, aku laki-laki, aku pemimpin rumah tangga, kau terbuat dari tulang rusuk yang bengkok, maka semua engkau berada di bawah kekuasaanku, termasuk surat-surat sawit, STNK dan BPKB. Pembodohan luar biasa. Perempuan taat patuh kepada suami kalau suaminya juga patuh dan taat kepada Allah. Allah yang menyuruh kalian patuh, maka patuhlah kalian kepada suami yang juga patuh kepada Allah. Saya yakin dan percaya ibu-ibu yang tarawih ini pastilah suaminya baik-baik dan soleh-soleh. Yang belum soleh kita doakan di bulan Ramadan dibukakan Allah pintu hidayah untuk dia. Ya Allah, bukakan pintu hidayah ya Allah. Kalau tak juga terbuka, bukakan pintu liang lahat ya Allah. Jangan diaminkan. Kok kalau mati lakinya jadi janda? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam Islam, man tazawwaja, laki-laki yang cinta kepada perempuan, tazawwaja, menikah dia, faqad istakmala nisfal iman. Iman anak muda ini 50%, setengah. Tapi begitu dia jumpa perempuan yang solehah, maka imannya menjadi sempurna. Maka cinta dalam Islam tidak dilarang, cinta tidak diharamkan, tapi cinta yang berakhir dengan pernikahan, bukan cinta yang berakhir dengan pulang-pulang berbadan dua. Kalau datang laki-laki ke rumah ibu sekali, selamat datang. Datang dua kali, ahlan wa sahlan.
Datang 3 kali, tanya, what do you want? Wah, engkau nak apa ke siko? Di tempat kami kau orangnya taat beragama. Kalau sampai 2-3 kali, beko nenek mama akan bertanya, ikut tujuannya apa? Ada amar ma'ruf nahi munkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tan'auna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Anak lajang menggonceng anak gadis tidak mahram dan tak ada ikatan pernikahan. Ma'ruf apa mungkar? Mungkar. Maka kita mesti larang dia. Nenek mama yang didulukan selangkah, ditinggikan serantai, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, daunnya tempat bernaung. Nenek mama memanggil anak kemanakan. Itu kenapa laki-laki tak mahram datang? Kenapa dia selalu datang? Apa tujuannya? Ini mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Anak-anak muda yang duduk di pos kamling, alim ulama, ustaz menceramahkan. Kalau tidak, na'udzubillah, terjadi musibah besar. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Pak Haji, yo, malam tadi nampak ambo nak Pak Haji dibonceng uang jam 2 boleh. Biasa subuh balik. Cuek, tak mau tahu. Malah marah dikasih tahu. Ini privasi saya, motor-motor saya, anak-anak saya, keluarga-keluarga saya. Apa hubungan Anda mengurus-urus saya? Jangan urus-urus saya. Nanti kalau ada orang seperti itu, balas. Memang anak-anak Pak Haji, memang motor-motor Pak Haji, memang rumah-rumah Pak Haji. Tapi kalau azab datang, nan konai bukan cuma rumah Pak Haji. Rumah hamba pun habis jo dibantai dek galodo, dek apa lagi namanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anak-anak perempuan kita, anak laki-laki kita, mereka punya hasrat, punya cinta, punya keinginan, punya hubungan, maka dalam Islam dibenarkan. Tapi ada syarat dan ketentuan, ada aturan-aturan. Ikonan pertama, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Gara-gara ayah awak suka kepada an-nisa lah, maka awak lahir kini. Betul? Kalau ayah awak dulu suka kepada laki-laki, kira-kira lahir tak awak gini? Nauzubillah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi dalam Islam diajarkan nisa. Yang kedua, wal banin, anak. Ada sebagian orang menganggap kalau saya punya anak, anak ini hanya membuat saya lupa kepada Allah. Tapi dalam Islam justru dengan kau punya anak, amal engkau akan mengalir walaupun kau sudah mati, dimakan cacing tanah, masuk liang lahat. Anakmu salat tarawih, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malam 27 dia baca la ilaha illallah wallahu akbar wadduha. Hatam Quran malam 27. Sesudah itu dibacakannya, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Quran ambo Ramadan tahun niko untuk almarhum ama, untuk almarhumah ama, untuk almarhum ayah. Maka dalam Islam, nafsu kepada perempuan, nafsu ingin punya anak dilarang atau dibolehkan? Silakan. Mudah-mudahan yang belum punya anak segera punya anak. Ambo lah 40 tahun belum punya anak, Bu ya. Kenapa? Belum berbini. Kenapa tak kau cari? Karena sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ini orang akidahnya bukan ahlu sunnah, tapi akidahnya Jabariyah. Ini air ini punya ambo atau punya orang? Iko punya apa? Di meja ambo. Iko punya ambo. Dah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa iko punya ambo. Tertulis di dalam itu Abdul Somad.
Tapi kalau indah ambo ambil, indah ambo letakkan di muka ambo, indah ambo buka tutupnya, indah ambo masukkan ke mulut, omongannya yang masuk ke mulut ambo. Itulah namanya al-kasbu wal ikhtiar. Ikhtiar itu apa artinya? Memilih antara minum apa tidak minum, ambil atau tidak. Itulah beda Jabariyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Ustaz tak minum? Saya tak mau. Kalau Ustaz mau, bisa. Maka kita diberikan Allah Ta'ala mata, tengok baik-baik. Pendengaran, dengar baik-baik. Tangan, kuasa, kudrat, iradat, ada keinginan dalam hati, maka ini semua anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ndak jo paham, makan gelopung. Gelopung itu isinya gula merah, tepung beras, kelapa. Itu menguatkan ingatan. Kalau banyak makan itu lokek kaji di gue. Lokek. Nggak percaya, cobalah. Tapi yang gini balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam Islam kita diajarkan untuk punya anak. Tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur. Subur, walud, banyak anaknya. Al-wadud, sayang pada anak. Walud, subur. Wadud, penyayang. Sebab adonan subur tapi tidak sayang pada anak. Datangnya dari dapur, diangkatnya telinga anak. Nanti Nabi Muhammad SAW di akhirat bangga. Nabi Musa datang dengan umatnya sedikit. Nabi Ibrahim datang dengan umatnya tak banyak. Nabi Isa datang dengan umatnya sedikit. Tapi datang Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad dari Kabupaten Kampar. Oh, berbunyi langsung. Datang umat Muhammad dari Kabupaten Kampar. Asal disobi uang Kampar pasti Islam. Betul tak? Hebatnya ulama awak dulu mengislamkan. Disobi uang Mesir. Mesir. Ada ndak uang Mesir nanda Islam? Ada. Ambo tinggal di Mesir, menyewa rumah di Mesir, dan punya rumah tindak uang Islam. Uang Koptik namanya. Tompek pausnya di Alexandria, 200 km dari Kairo. Lebanon, ada ndak Islam? Uang Arab, ada ndak Islam? Tapi kalau sudah disebut Kampar, 100% Islam. Betul? Siapa nan hebat? Nan hebat adalah ulama-ulama dulu bisa mengislamkan. Anak cucu cicit orang Kabupaten Kampar sampai hari kiamat bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Makanya anak cucu awak masukkan ke TK Quran. Tamat TK Quran, SD Quran, habis SD Quran, SMP Quran, khatam SMP Quran, SMA Quran. Setelah itu terserah ingin kuliah. Wah, nak masuk kuliah kemana yo? Fakultas Peternakan. Nak ternak apa? Ternak lele. Ama ingin waang jadi PNS. Apa lo ambil peternakan? Ambo ingin punya karamba sepanjang Sungai Kampar, dari mulai jembatan danau sampai ke Penyalai. Punya inyo saudara. Alumni Fakultas Peternakan dipanggillah waktu wisuda. Kepala dinas datang. Alumni Fakultas Peternakan, dosen datang. Pas dipanggil uang Kampar, alumni Fakultas Peternakan, beternak ikan karamba. Gitu lah. Rupanya datang pakai helikopter. Sebab tiap harinya ekspor impor 5 kontainer ke Tokyo. Sebab orang Jepang suka makan ikan. Dipotong tipis, masukkan pakai nasi, digulung bule. Namanya sushi. Ustaz kok tahu? Ambo diberi uang makan, diundang ambo dek uang kayu. Ambo ndak bertanya, ambo tengok aja.
Cuman apa cawu makan? Aduh kayu panjang dua pohon. Tuh disopik. Melumpek lo ikan. Tuh bertengoknya itu cawu memasukkan. Rupanya dimasukkan ke kicap, ada kicapnya. Wah, sesudah itu masukkan ke mulut. Ikannya mantah pula, tak masak. Bukan macam ikan kopi tidak betulang dan masuk ke dalam, masuk ke mulutnya. Ambo pun nama masuk ke mulut ambo. Inyo senyum, ambo payah senyum. Rupanya orang Jepang itu cerdas karena makan ikan. Jadi anak-anak kita didik, kita punya sungai yang luas, kita punya kolam. Orang yang berkolam, tamat kuliah nak kemana? Ambo ingin masuk IPB. Apa tuh? Institut Pertanian Bogor. Dari datuk nenek moyang awak lah bertani, ambo lah ponek tani kok. Elok lah orang jadi pegawai kantor gubernur lah. Ambo ingin menjadi petani sukses, membangkitkan ekspor impor gabah padi supaya orang Vietnam kembali membeli beras kita karena kita swasembada beras. Setuju betul? Jangan impor beras, jangan impor garam, jangan impor, entah impor apa. Kita mesti produksi sendiri. Insya Allah anak-anak kita inilah yang akan menyelamatkan Republik Indonesia ini, insya Allah. Amin. Makanya jangan sampai orang Islam tidak mau punya anak. Kamu, saya tak mau punya anak Pak Ustadz. Anak ini hanya akan melalaikan kepada Allah. Antukkan kepalanya ke batang kelapa supaya lui tak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam diajarkan zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Ada keinginan punya cincin emas, gelang emas, rantai emas, subang emas. Dari tadi ibu itu tidak adanya senyum. Dia apa? Ibu upo gigi ombe. Takut diambil orang. Ada pula yang satu pergi undangan, yang satu pergi undangan menunjukkan cincin ombe. Rendangnya mana? Mana? Yang satu loh menunjukkan rantai emas. Asal sebentar-sebentar gatal ya. Gatal ada. Ada yang satu begitu sampai ke tempat undangan, upo gigi ombe. Gigi ombe. Itu nafsu. Bolehkah kita punya emas? Silakan. Boleh ibu-ibu punya emas? Boleh. Nan kuenya boleh, pasti godang omeh. Silakan. Silakan punya emas. Tapi jangan lupa keluarkan zakat. Ibu punya subang, ibu punya ranting, ibu punya rantai, ibu punya gelang kaki. Gelang kaki duo. Loncengnya segodang lonceng Jawi. Asal berjalan tapi jalan kerincing, 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 kerincing. Asal terdangau selalu kerincing dua gondang. Kalau ndak inya lewat Jawi. Jawi itu sapi. Maka dalam Islam silakan kau punya gelang emas, tapi jangan lupa keluarkan zakat. Bapak-bapak yang punya emas batangan, nisabnya 85 gram. Ingat itu 85 85 85 85 85 85. Yang kalau dia mau saja ikut jadi 58. 85 gram. Ingat kira-kira tahun 85 momen apa paling penting dalam hidup kita? Itu cara untuk mudah mengingat. Apa tahun 85 paling bersejarah dalam hidup awak? Ustadz Abdul Somad, tahun 85 itu apa paling bersejarah? 85 ambo juara 1 baca doa kunut antar madrasah ibtidaiyah. Tampillah ambo ke depan. Allahumma hdina fi man hadain wa afina fi man afain. Malam pengumuman berikut ini diumumkan juara 1 lomba baca doa kunut beserta artinya Abdul Somad
ambo pun naik ke atas pentas. Jadi ambo terkenal kok lalang. Kan bau, cuma orang bau kini tahu. Maka anak awak dibuat lumbo baca wadduha, anak-anak awak dibuat lumbo azan, supaya apa? Bangkit PD-nya. Setuju? Buat lumbo azan, lomba azan, masjid apa? Masjid Al-Ikhlas Simpang Sungai Pinang. Entah di mana sungainya, entah di mana Pinang. Yang penting Sungai Pinang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat awak kalau anak-anak muda ku azan. Iko nazan tahun 80. Itulah nazan di masjid gini. Allah. Inyo nan azan, awak nan khawatir berbuku. Iko selesai nak ku azan tu. Nah, jadi ambo mengalami itu ketika ambo juara azan antar SD, juara baca Quran antar SD, juara, tapi tidak sampai ke level atas, batas SD aja. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diajarkan untuk punya cincin, punya gelang, silakan. Tapi jangan sampai hati fakir miskin robek, hancur, berkeping. Menengok gelang besar dia tak bisa bayar uang anak sekolah. Meleleh air mata dia mengambil upah memanen padi di tengah sawah. Tapi padi habis dimakan keong. Nah, mau makan padi kok yang meracun baru. Abi. Lalu kemudian ditengoknya lah ibu pakai cincin emas, gelang emas, hancur berkeping hati dia. Itulah maka orang Islam tak boleh makan di piring emas, tak boleh minum di gelas emas, tak boleh makan di cawan emas, tak boleh minum di bejana emas. Kenapa? Ditanya Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, ya kenapa kita tak boleh makan di piring emas? Kenapa tak boleh minum di cawan emas? Robek hati fakir miskin menengok kita makan di cawan emas. Hari ini orang-orang kaya menampilkan kekayaannya, mobilnya harga sekian, tasnya harga sekian. Dia tak tahu ada fakir miskin yang remuk redam hatinya. Ketika disampaikan itu, janganlah bawakan tas yang mahal, janganlah tunjukkan sepatu yang mahal. Orang miskin hatinya hancur. Salah sendiri, kenapa mau miskin? Iko orang dah ingin mati, tapi nyo akan mati. Ustaz Somad, ya bu, kakak saya punya cincin, punya gelang, punya subang, punya anting, punya rantai. Saya tengok secuci tangan emasnya Pak Ustaz. Asal dapat gajian boleh gelang, asal dapat gaji 3 boleh beli rantai, asal dapat SPPD, asal dapat panen sawit, panen gotah, panen karet, secuci tangan penuh buya. Mananya kini? Mati bu. Jadi mana cincin golang omeh nan banyak itu? Lah dibawa lakinya ke bini baru. Tapi saya tidak mau ini ceramah jadi provokator. Jangan sesudah ibu balik langsung membuka lemari menyimpan sodo omeh-omeh. Patilah cu selalu memandang omeh ambo ya. Lah dibuka kan Ustaz Somad cita tu tadi. Ambo pulo nan salah. Maksud ambo silakan, tapi jangan lupa. Tapi saya yakin dan percaya masyarakat Sungai Pinang mereka memang punya emas, sawit, karet, gotah, tanah, tapi duit mereka pakai bangun masjid. Mana buktinya? Nih mikrofonnya mantap, menggelegar ceramah. Saya sarankan kepada seluruh pengurus masjid di Kabupaten Kampar, datanglah kalian ke Masjid Sungai Pinang untuk studi banding mikrofon. Mantap mikrofon. Ambo jalan sama Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia Ustadz Abdul Samad,
tolong sampaikan ke masyarakat supaya dibetulkan mikrofonnya, karena masjid itu 80% pesan-pesan itu sampai melalui mikrofon. Betul tuh Pak Ketua. Khutbah Jumat, ada orang ndak pernah pengajian Senin, pengajian Selasa, pengajian Zuhur, pengajian I'tikaf, tak pernah datang. Satu-satunya dia datang cuman khutbah Jumat. Waktu khutbah itu pun suara ndak jelas. As-salat kepada jamaah hancurlah, tak sampai pesan-pesan dakwah. Tapi kalau mereka mendengar bagaimana, tidak terlalu besar, sound systemnya tak besar-besar betul, tapi suaranya Masya Allah, tabarakallah. Tak perlu ustadz tuh dikasih teh manis, yang penting mikrofon mantap. Oh, ustadz menyindir ya. Ampunlah dikasih minum di dalam. Ustadz jangan kasih teh manis, karena pita suaranya tegang, menggelegar, panas. Kalau dikasih air gula nanti suaranya rusak. Kalau nyola tua umur 60 ndak ketolok berceramah lagi. Apa cerita Bu ya? Ndak ada power suara lagi. Maka ustadz kasih aja air putih. Kalau perlu air putihnya indah usah dituangkan supaya ndak minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu masih mau beli gelang emas? Silakan, tidak salah. Ibu masih mau beli cincin emas? Silakan. Ibu mau gelang emas? Enggak Pak Ustaz. Gelang rantai emas? Enggak juga. Kenapa? Emas yang paling besar di kampung kami, di rumah saya. Berapa kilo Bu? 60. Siap? Omeh berapa karat? Mas Parno. Oh, punya lagi. Pripun kabarnya Mas? Apik. Apik Pak Ustaz. Mas dari Jawa. Ada yang kau sebenarnya mudah belang. Baik yang dimuliakan Allah. Inilah hebatnya Indonesia. Khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Di antara kamu suku-suku, bangsa-bangsa. Ada Melayu, ada Batak, ada Mandailing, ada Minangkabau, ada Jawa. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling takut kepada Allah. Tujuan daripada puasa adalah menjadikan kita orang yang takut pada Allah. Takut punya cincin kalau tidak bayar zakat. Katanya Pak Ustadz, ada namanya beli ke kami Bu ya. Katanya cincin golang omeh, rantai subang anting kok ndak ada zakatnya. Ulama terbagi pada dua pendapat. Pendapat pertama, subang, gelang, rantai, anting, liontin, perhiasan emas punya perempuan dikumpulkan, hitung sekali seumur hidup keluar zakat. Zakatnya 2,5%. Hitunglah, golang kaki 5 juta, kaki kiri 5,5 juta, rantai 10 juta, 10 itu kemudian keluarkan 2,5%, total 1 juta. 2,5% berarti berapa tuh? 2.500.000. Bukan banyak, bukan banyak diminta Allah Ta'ala. 2,5%, bukan 25%. Ikut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, katanya gelang, subang, rantai, anting, perhiasan perempuan tidak ada zakatnya sebelum beratnya mencapai 200 mithqal. 200 mithqal itu berapa Pak Ustaz? 850 gram. 850 gram itu berapa Pak Ustaz? Sekilo kurang seon setengah. Jadi kalau ada ibu-ibu kalau nyepoi undangan merah mukanya, de antingku 3 ons. 3 ons.
iko tinggoon. Asal poi ke undangan membungkuk. Kok ande apa membungkuk? Iko 1,5 kilo. Sekilo kurang 1,5, 850 gram baru kena zakat. Kalau tak sampai tidak ada zakatnya. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tapi ambo sarankan jangan menunggu sekilo kurang 1,5, 850 gram. Balik ke rumah, kumpulkan semua, keluarkan zakatnya 2,5% sekali seumur hidup. Mau amalkan? Alhamdulillah. Tak mau mengamalkan? Tengok aja lah. Ambo bukan nakut-nakuti. Tengoklah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Yang keempat, wal an'am. Enggak wal an'am. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Khail kuda, musawwamah kuda yang pilihan-pilihan, black stallion, kuda Arab yang gagah perkasa. Macam kuda yang ambo naiki waktu di video tuh. Tapi foto aja. Naik kuda gagah. Selesai yang naik kuda dibuat orang gambar Abdul Somad dan Jenderal Sudirman sama-sama naik kuda. Bedanya kuda Jenderal Sudirman berjalan, kuda ambo toga aja. Nisa sudah, istri solihah. Banin sudah, anak hafal Quran. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, punya cincin, punya gelang, punya subang, punya anting, tapi udah bayarkan zakatnya. Wal khailil musawwamah, punya kendaraan. Zaman dulu kendaraan yang paling mahal kudo. Zaman sekarang pun yang paling mahal kudo. Zaman dulu orang-orang kaya itu punya kudo. Zaman sekarang orang-orang kaya pun balik lagi memiliki kuda. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pergilah ke Bukit Tinggi, pergilah ke puncak. Orang-orang kaya yang punya kuda, hebat, gagah, perkasa. Orang-orang Arab, raja-raja punya kuda. Begitu. Nabi Muhammad SAW umurnya 53 tahun pindah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah 2 tahun dia perang Badar. Perang Badar naik kuda dari kota Madinah ke Badar 150 km naik kuda. 150 km dari Pekanbaru ke Duri 125. Dari Pekanbaru ke Simpang Dumai. Jangan lewat tol. Bayangkan Nabi Muhammad gagahnya naik kuda. Maka ajarkan anak-anak kita naik kuda. Kira-kira lebih dekat kemana nih Sungai Pinang ini? Lebih dekat ke muka SKA atau ke Bangkinang? Lebih dekat ke muka SKA. Di muka SKA sebelah kiri tempat latihan berkuda. Bangkinang sebelah kanan. Dari sini ada sekolah tempat latihan berkuda. Berapa bayarnya Pak Ustaz? Mana mau tahu? Tapi Ustaz menunjukkan, ambo kalau ke situ gratis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alimu auladakum as-sibahah war-rimayah wa rukubal khail. Bukan hadis Nabi, ucapan sahabat Nabi. Ajarkan anak kamu 3. As-sibahah, berenang. Orang di kota payah berenang. Mahal Pak Ustaz, kolam renang mahal. Kita di sini alhamdulillah tinggal pergi ke jembatan. Ar-rimayah, memanah. Warukubal khail, menunggang kuda. Orang kalau naik kuda 1 jam sama dengan push up 1000 kali. Sehat badannya, berkeringat. Itu maka orang dulu tak ada kena diabetes meletus, jantung koroner, kolesterol, gula. Kenapa? Dia makan santan, dia makan kambing, dia makan gula. Tapi kemudian setelah itu dia naik kuda berkeringat. Uang kini makan santan, makan gulai, makan kambing, minum teh, hidupkan AC, tarik selimut, menggumpal jadi kolesterol, diabetes, meletus, meletus letus kulit.
Silakan punya kuda. Zaman sekarang Pak Ustaz masih ada orang punya kuda? Masih. Tapi yang dimaksud dengan kuda di sini adalah kendaraan-kendaraan. Kuda besi, punya motor, punya mobil, silakan. Tapi jangan sampai cita-citamu menjadi punya mobil, punya motor mahal. Dengan mahal itu kau jadi korupsi, makan haram. Dengan mahal kau jadi terjerat riba, hanya karena keinginan sesaat. Keinginan ini tidak ada remnya. Orang yang jalan kaki ingin punya motor, yang sudah punya motor ingin punya mobil, yang sudah punya mobil ingin punya mobil mahal, yang menghidupkannya tak perlu pakai kunci. Asyik hidup. Yang membuka kunci pintunya tak perlu lagi dibuka, tak perlu lagi dipencet, cukup dengan disentuh terbuka. Orang punya mobil mahal, harganya 5 miliar, tak bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Dia mendongak ke atas menengok kawannya yang punya pesawat pribadi. Betapa tak adilnya Tuhan. 5 detik sesudah itu, tik 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 tik, meloti pesawatnya. Apa katanya? Alhamdulillah tidak punya pesawat. Memanglah manusia ini. Begitu cepat pikiran dia berobat. Hanya dalam 5 menit, 5 detik pikirannya berobat. Jadi anak-anak muda silakan punya motor, tapi dengan jerih payah, tetes peluh keringatmu sendiri. Sekarang banyak anak-anak muda tidur siang, kerja tak mau, sekolah tak mau, balik ke rumah ambil pisau dapur. Mak, belikan motor. Enggak, aku bunuh mak. Seorang anak muda membunuh emaknya karena tak mau membelikan motor. Kamu membaca berita tuh, kami memuliakan awak kami cium tapak kakinya, kami peluk badannya, kami belikan makanan paling enak, kami kasih makanan paling bagus. Kau membunuh mak, hampir mau banting HP yang boleh. Lama-lama mau berpikir, iko pocah HP yang mau rugi. Wal an'am. Nang kelima, wal an'am, binatang ternak, kambing, lembu, sapi. Orang Islam kalau akikah anak potong kambing, betul? Nikah potong kambing, betul? Walimah pesta potong kambing, betul? Hari raya kurban potong kambing. Tapi kambingnya dibeli dari Switzerland, kambingnya dibeli dari India, di kampung Sanjay Dutt dan Amitabh Bachchan. Kambingnya dibeli dari Melbourne. Waktu kami naik mobil di Melbourne, di Sydney, ambo ingin ngasih tahu ambo pernah ke Australia. Ditunjukkan uang lah, Ustaz Somad, ini peternakan sapi, sapinya tidak di kandang, sapinya dibebaskan di alam liar, lalu kemudian dia makan di padang rumput, dan sapinya gemuk besar-besar, lalu kemudian nanti akan diekspor ke Indonesia. Oh, awak pokoknya huruf O aja lah situ. Oh, betapa. Padahal yang punya sapi mestinya adalah umat Islam, yang punya kambing mestinya Islam. Kenapa? Karena kalau hari raya kurban, alhamdulillah, orang Kabupaten Kampar punya kerbau bekubang. Ambo pernah diundang di seberang Bangkinang. Ustadz Somad, tolong ceramah. Apa judulnya Pak Haji? Judulnya, ndak boleh melopehkan kobau di tanah Ambo. Apa judul? Biasa judul pengajian ikhlas, takwa, sabar, itu lain. Apa judulnya Pak Haji? Dilarang melopehkan kobau ke tanah Ambo. Apa yang cari dalilnya Pak Haji? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan punya ternak, silakan beternak. Kenapa? Dengan mengajarkan anak-anak kita beternak, maka dia independen, dia tidak meminta-minta, dia tidak menjadi pengemis. Anta da'a warasataka aghnia, kau biarkan anakmu dalam keadaan mampu,
khairun, lebih baik min antada'ahum alatan, daripada kau biarkan mereka mengemis meminta-minta, yatakaffafuna 'alan nas. Maka dalam Islam diajarkan, dulu pun kita waktu kecil-kecil membawa kambing, mengasih makan kambing, meletakkan kandang kambing di atas, di bawah dihidupkan api, lalu kemudian kalau kambing turun hujan, tak boleh kambing kena hujan masuk angin. Kalau ada kambing masuk angin, diambil pelepah pepaya, ditusuk ke belakang, keluar kentut kambing. Diajarkan kita beternak supaya apa? Supaya kita menjadi orang. Dan kalau menjadi peternak yang kaya raya, ada zakat kambing, ada zakat kerbau. Orang yang berusaha dengan tangannya sendiri, hasilnya barokah. Barokah. Orang zaman dulu tuh Bapak Ibu berangkat pagi sesudah sholat subuh. Sholat subuh, zikir, baca Quran, sarapan, jam 8 pergi ke sawah ternak. Habis itu zuhur sembahyang ke surau, habis itu balik. Orang sekarang berangkat kerja sebelum subuh, takut macet. Pulang setelah maghrib, maghrib tinggal isya tak dapat, sholat bertinggalan, duit pas-pasan, mati ditabrak truk. Apalah nikmat hidup lagi. Orang dulu itu rezekinya berkah. Yang ambo sampaikan, kok betul apa botol? Kalau betul katakan betul, kalau botol katakan botol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang terakhir. Nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah ameh wal khailil musawwamah kendaraan wal an'am binatang ternak wal harf kebun. Alhamdulillah, Yayasan Tabung Wakaf Ummah bekerja sama dengan jamaah mengembangkan kebun jeruk nipis. Jeruk nipis diolah menjadi sabun cuci piring, jeruk nipis diolah menjadi jus, jeruk nipis diminum ibu-ibu yang ingin menurunkan lemak badan. Begitu diminum langsung kurus. Jeruk nipis itu kalau kena ikan mas, ikan patin, lepas lemak-lemaknya semua. Begitulah diminum. Panen jeruk nipis, pemetikan pertama oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Hamba pun memanen jeruk nipis, difoto, di-share, untuk membangkitkan semangat kembali bercocok tanam. Panen raya padi, gemah ripah loh jenawi, tokat dan batu jadi tanaman. Hebatnya Indonesia nih Bapak Ibu. Kalau dia menanam tak perlu ditengok, ambil aja batang kayu, campakkan ke belakang. Seminggu tengok betunas. Cobalah di Makkah dibuat begitu, cobalah di Madinah dibuat begitu. Tapi Makkah Madinah itu barokahnya luar biasa. Tanahnya memang tak subur karena Allah tidak kasih dia pokok kayu. Karena doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat, kasihlah mereka buah-buah. Pokoknya tak ada, buahnya ada. Itu hebatnya Makkah. Pokok anggur tak ada, pokok durian tak ada, pokok petai tak ada, pokok jengkol ada, tapi buah petai jengkol bersera-sera dijual di rumah makan Indonesia. Allah mintakan dia, dimintakan oleh Nabi Ibrahim, diminta kepada Allah supaya diberikan buah-buahan. Tempat kita tanam tanaman subur hijau, ini semua adalah hawa nafsu keinginan. Tapi Islam memang tidak melarang kita, kita silakan berkebun. Mudah-mudahan anak-anak Sungai Pinang kebunnya sejauh mata memandang. Gimana anak muda Sungai Pinang? Alhamdulillah Pak Ustaz. Kalian amalkan ceramah Ustaz Somad kemarin. Alhamdulillah. Tanam apa sekarang? Tanam gotah Bu ya. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 7 keturunan. Mantap, keren. Apa program sekarang? Buat sekolah tahfiz gratis. Amin. Buat panti asuhan anak yatim jompo, fakir miskin duafa. Amin. Jangan terlalu berharap kepada orang tua, jangan terlalu berharap kepada penguasa.
kita mesti mengolah tanah kita, tapi jangan habiskan pula energi dan waktu sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Keenam-enam ini semuanya kenikmatan dunia. Nikmat hanya sebelum mati, nikmat sebelum malaikat maut datang. Kalau sudah malaikat maut datang, pernah Bapak Ibu nengok orang mati bawa kambing? Pernah Bapak Ibu nengok orang mati bawa berondol? Tinggal semuanya. Kebun sudah mata mandang tinggal, emas perhiasan tinggal. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ada balasan yang lebih baik di sisi Allah. Silakan punya istri, didik dia menjadi solihah. Silakan punya anak, didik menjadi anak yang soleh solihah. Silakan punya emas banyak tapi tetap bayar zakat, wakaf, infak, sedekah. Silakan beternak kambing tapi kau keluarkan zakatnya, bantu fakir miskin, kasih akikah anak tak mampu. Silakan kau punya kebun, olah tanah, tapi menjadi amal jariah, bangun masjid, bangun surau, bangun musholla, maka Islam akan bangkit. Ini saya sampaikan karena sekarang banyak orang menganggap kalau sudah hijrah, sudah berislam, jangan punya emas, jangan punya anak, jangan punya istri, jangan punya kebun, jangan punya mobil. Pak Haji, tanah Pak Haji kemarin gimana? Saya biarkan Pak Ustaz, saya udah hijrah, saya mau mati aja Pak Ustaz. Habislah Islam ini kalau begini prinsip umat Islam. Betul apa tak betul? Saya ingin bangkitkan semangat anak-anak muda. Kalian punya emas, kalian punya ternak, kalian punya mobil mahal, kalian punya dunia, tapi akhirat tak kalian tinggalkan. Ini sekarang banyak dakwah mengajak orang meninggalkan dunia. Tinggalkan dunia, tinggalkan dunia. Kalau dunia kau tinggalkan, diambil orang, kau dapat apa? Kalau dulu nenek moyang kita berprinsip seperti itu, sudah lama kita ini tidak lagi bersyahadat di atas muka bumi Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ini. Tapi nenek moyang kita kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu kaya-kaya? Tengok masjidnya besar-besar. Masjid Air Tiris. Masjid apa namanya? Bisa masjid itu dibangun 120 tahun yang lalu. Bayangkan, zaman itu susahnya mencari kayu, susahnya untuk mengangkat batu-batu. Menunjukkan mereka orang yang berpikir 100 tahun ke depan. Mereka berpikir, ikmal di dunia ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi saya mau anak-anak muda ini bangkit mengelola negeri kita sehingga mereka kaya raya, masjidnya besar, anak-anaknya mewah, umat Islam akan bangkit di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz sebut anak muda aja? Karena anak muda inilah harapan bangsa. Adapun kami yang sudah tua-tua ini sudah tak lama lagi akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kami kalaupun mati kami tak bersedih. Kenapa? Karena ada anak muda yang siap menggantikan. Andailah yang hadir ini tua-tua semua dan anak muda mabuk sakau naik sepeda motor, sudah lama kita ini kiamat. Bukan kiamat dunianya, tapi kiamat isinya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih berkah daripada tahun lalu buat kita semua. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina amak kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali ikhwanina kawan sahabat jiran tetangga kami,
waliman hadarana, semua yang hadir malam ini ya Allah. Semua saudara kami yang tak dapat datang karena uzur syar'i, yang sakit sehatkan ya Allah. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Allahumma barik lana fi auladina, berkahi anak kami, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga mereka dari narkoba, selamatkan mereka dari LGBT, jauhkan mereka dari riba, jadikan mereka menjadi penghafal Quran ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkan kami. 11 bulan ini lidah kami makan haram, 11 bulan ini lidah kami berkata haram, 11 bulan ini mata kami menengok yang haram. Kalau bukan kena ampunanmu sudah lama kami mati masuk dalam neraka jahanam. Tapi kami yakin kau pasti mengampunkan kami ya arhamar rahimin. Irhamna Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa ta'ampunana, ibadah kami, wa tamim taqsirana, sempurnakanlah segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, akhir kalam kami ketika ajal kami sampai datang malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal